Di antara syubhat yang sering mereka sampaikan, mereka mengatakan seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kata mereka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya istaula. Allah menguasai arsy. Ini syubhat yang konyol ya. Dan tidak benar. Menimbulkan kelaziman-kelaziman yang aneh. Kenapa mereka mengatakan demikian? Allah berada di atas arsy. Mereka ingkari dan mereka mengatakan maksudnya Allah berkuasa di atas arsy. Kenapa? Karena mereka berkhayal tentang Allah. Dan saya katakan semua mu'attilah musyabbihah. Seluruh orang yang menolak sifat dia pasti musyabbih. Sebelum dia menolak sifat dia menghayalkan Allah seperti makhluk. Baru kemudian dia tolak. Saya ulangi, kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang menolak sifat maka dia mentasbih sebelum dia menolak. Seperti perkataan Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, dia mengatakan, kalau seandainya Allah berada di atas arsy, kelazimannya berarti pertama, Allah lebih kecil daripada arsy. Kelaziman yang kedua, Allah butuh kepada arsy. Kelaziman pertama, Allah lebih kecil daripada arsy. Yang kedua, Allah butuh kepada arsy. Karena kita tahu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Namun ini dibantah. Ini tidak lazim dan tidak benar. Kita melihat langit dan bumi. Mana yang lebih di atas, langit atau bumi? Mana yang di atas, langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar, langit atau bumi? Langit. Langit lebih besar dan lebih jauh lebih luas daripada bumi. Kemudian ternyata apakah langit butuh dengan bumi? Apakah ada tiang bumi yang menopang langit? Tidak ada. Bighairi amadin tarawunaha. Langit tidak butuh kepada bumi. Artinya bumi hancur pun langit masih kokoh, enggak jadi masalah. Oleh karenanya tidak mesti yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Dan tidak mesti yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kita katakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit, bukan berarti Allah lebih kecil dari langit. Tidak lazim ini. Apalagi sampai mengatakan Allah butuh kepada langit, sangat tidak lazim. Kalau langit dan bumi saja tidak lazim, apalagi antara pencipta dengan makhluk. Kemudian perkataan kalian bahwasanya Allah berkuasa menguasai arsy, maka ini melazimkan kelaziman yang batil. Berarti apa? Berarti dahulu arsy tidak dikuasai oleh Allah, kemudian Allah menguasainya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Sungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Seandainya maksudnya menguasai, berarti Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelumnya arsy belum dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham atau tidak? Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 masa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau istiwa diganti dengan menguasai, berarti artinya kemudian Allah menguasai arsy. Berarti tatkala Allah sedang menciptakan langit dan bumi, arsy belum dikuasai oleh Allah. Apakah pernah arsy dikuasai oleh selain Allah? Ini batil. Kebatilan. Kemudian kalau arsy istiwa artinya menguasai, maka kita boleh mengatakan Allah istawa 'alal ba'udah. Allah beristiwa di atas ba'udah, di atas nyamuk. Bukankah nyamuk dikuasai oleh Allah? Iya atau tidak? Boleh enggak kita mengatakan Allah beristiwa di atas nyamuk? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau istiwa artinya menguasai, boleh atau tidak? Boleh. Allah beristiwa di atas menguasai nyamuk, menguasai lalat. Allah beristiwa di atas iblis. Iblis dikuasai Allah atau tidak? Mari kita katakan bahwasanya pentakwilan mereka dengan istiwa dengan menguasai adalah pentakwilan yang batil, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang masalah Allah berada di atas langit, ya. Dan satu saya lupa, satu syubhat lagi yang sering disampaikan oleh orang Jahmiyah, mohon maaf satunya, yaitu firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum atau wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah berada bersama mereka dimanapun mereka berada, maka jawaban yang dimaksud dengan dimanapun mereka berada adalah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh.
ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui yang di langit dan di bumi? Tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada orang 5 berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidak ada yang lebih banyak atau lebih sedikit kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka lakukan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad untuk menunjukkan yang dimaksud dengan Allah di mana-mana maksudnya ilmu Allah. Kenapa? Karena ayat ini dibuka dengan sifat ilmu dan Allah tutup dengan sifat ilmu. Contohnya mereka berdalil kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ini orang-orang Jahmiyah atau yang menyatakan Allah di mana-mana. Kata mereka Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat dengan dia daripada kalian. Kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan dan kalian tatkala itu sedang melihat. Jadi orang-orang yang mengunjungi orang yang segera sakaratul maut, mereka melihat bagaimana orang itu akan meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Dan kami lebih dekat kepada sang mayat daripada kalian akan tapi kalian tidak melihat. Kata mereka lihat berarti Allah lebih dekat. Jawabannya bahwasanya nahnu di situ artinya adalah para malaikat. Para malaikat yang akan mencabut nyawa. Makanya Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat dengan mayat tersebut daripada kalian wahai para pengunjung. Wahai para penjenguk, akan tapi kalian tidak melihat mereka. Tidak melihat siapa? Kami. Tidak melihat para malaikat. Dan sering Allah menyatakan malaikat dengan perkataan kami. Karena malaikat bertugas menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana." Wahai Muhammad, kalau kami sudah bacakan Al-Qur'an maka ikutilah. Yang dimaksud dengan kami adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril sudah baca, sudah mentalkin, maka ikutlah. Namun Allah menyatakan bacaan malaikat Jibril dengan bacaan kami. Kemudian kalau Allah di mana-mana, maka tidak berfungsi kalimat lebih dekat. Faham? Kalau Allah di mana-mana berarti semua dekatnya sama, enggak ada perkataan lebih dekat. Paham atau tidak maksudnya? Allah mengatakan dan kami lebih dekat. Seandainya yang dimaksud Allah lebih dekat daripada dia di sisi jarak, ini membantah perkataan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana berarti kalimat lebih dekat tidak mungkin. Tidak ada namanya kalimat lebih dekat.